Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, masyarakat Sumatera Utara yang kami hormati dan kami banggakan. Hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari Sabtu 18 April tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, pemerintah Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara saat ini terus melaksanakan langkah-langkah konkret dalam mengatasi pandemi corona ini. Pada bidang kesehatan, kami terus mempersiapkan fasilitas-fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dengan seluruh sarana pendukungnya guna mengantisipasi meningkatnya kemungkinan orang terpapar COVID-19. Yang terbaru kemarin, 17 April 2020, Gubernur Sumatera Utara telah meresmikan laboratorium pemeriksa COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Laboratorium ini merupakan laboratorium yang memenuhi standar biosafety level 2 dan memiliki alat real-time polymerase chain reaction (PCR). Laboratorium ini merupakan kerjasama dan koordinasi antara Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, BTKL kelas 1 Medan, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah koordinasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang jejaring laboratorium pemeriksaan coronavirus DISIS 2019 bahwa laboratorium pemeriksa COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara memiliki beberapa tugas yang diantaranya adalah: yang pertama, menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit, dinas kesehatan, ataupun laboratorium kesehatan lainnya. Yang kedua, melakukan pemeriksaan screening pada spesimen COVID-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Ketiga, mengirimkan seluruh spesimen dan uji validitas ke Laboratorium Rujukan Nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan. Yang keempat, mengirimkan hasil pemeriksaan positif dan negatif COVID-19 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Yang kelima, menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada rumah sakit pengirim untuk keperluan diagnosis dan tata laksana kasus, serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi. Dan yang terakhir, memberikan feedback kepada rumah sakit ataupun dinas kesehatan apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material ataupun media pada spesimen yang diterima. Saudara-saudara sekalian,
Pemeriksaan spesimen COVID-19 di laboratorium ini tidak dikenakan pungutan biaya alias gratis. Saat ini alat untuk menguji spesimen COVID-19 sudah 2 yang dioperasikan. Menunggu pengiriman 4 lagi alat sehingga nantinya dapat menguji hingga 120 spesimen. Dan hal ini akan terus dimaksimalkan. Kami berharap dengan semakin cepat diketahuinya hasil dari pengetesan spesimen corona dapat lebih membantu tenaga kesehatan kita di rumah sakit untuk melakukan tindakan medis yang diperlukan, sehingga dapat dengan segera memutus rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan surat Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang imbauan tidak praktek rutin maupun emergensi, kecuali emergensi. Bersama ini kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Direktur Rumah Sakit di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Di antaranya, yang pertama, rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 dan melengkapi semua kelengkapan penanganan COVID-19 dan alat pelindung diri bagi semua petugas kesehatan sesuai kriteria masing-masing, ruang pelayanan dan resiko pelayanan. Yang kedua, rumah sakit menunda pelayanan elektif dengan tetap memberikan pelayanan yang bersifat gawat darurat dan membutuhkan perawatan segera untuk penyakit-penyakit selain COVID-19. 3. Mengembangkan pelayanan jarak jauh, telemedicine atau aplikasi online lainnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien yang memerlukan. Keempat, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang berusia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta dianjurkan untuk bekerja di rumah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dengan metode telemedicine. Yang terakhir, yang kelima, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan rumah sakit agar berjalan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Masyarakat Sumatera Utara yang kami hormati dan kami banggakan, hingga hari ini pada hari Sabtu 18 April 2020 pukul 17.00 WIB Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19. Untuk data-datanya akan kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska dan Rumah Sakit GL Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga, kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi 1 anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan.
Masyarakat Sumatera Utara yang kami hormati, hingga hari ini Sabtu 18 April 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 di antaranya. Orang dalam pemantauan berjumlah 2.259 orang. Pasien dalam pengawasan PDP berjumlah 146 orang. Pasien positif dengan menggunakan metode PCR berjumlah 79 orang. Positif dengan pemeriksaan rapid test 24 orang. Pasien yang sembuh 12 orang. Pasien yang meninggal dunia terkonfirmasi positif 10 orang. Saudara-saudara sekalian, dari gambaran data ini harus kita lihat secara utuh bahwa penularan masih terus terjadi. Ini sudah menjadi bencana nasional. Oleh karena itu, mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius. Karena ini adalah masalah kita bersama. Hanya kita yang secara bersama yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Mari kita sebarluaskan dan laksanakan pemakaian masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Sekali lagi, ini yang harus kita lakukan. Maskerku melindungi aku, maskermu melindungi aku. Sekali lagi, ini yang harus kita lakukan. Maskerku melindungi kamu, dan maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan diskriminatif terhadap pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Dan kita tidak boleh menolak jenazah COVID-19. Tunjukkanlah bahwa ini adalah hakikat dan jati diri bangsa kita yang kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Ramadan sebentar lagi kita akan hadapi. Sudah barang tentu bahwa kita rindu untuk bisa pulang kampung halaman. Namun yang lebih penting, mari kita jaga kampung halaman kita tetap sehat. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melakukan perjalanan jauh. Sebaiknya tidak melakukan mudik. Kita sadari bahwa virus ini berpindah karena dibawa manusia. Oleh karena itu, pergerakan manusia yang tidak terkendali akan menimbulkan permasalahan. Mari lawan COVID-19 dengan tingkatkan imunitas diri kita. Makan makanan yang bergizi, sabar dan tenang. Istirahatlah yang cukup dan teratur, tidak panik dan jaga hati kita untuk tetap gembira. Jaga jarak, jangan sentuh mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Gotong royong dan bersatu melawan COVID-19 dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa dan lingkungan keluarga, sebab rumah adalah benteng utama kita. Kita harus menyadari pada pola-pola pancaroba seperti ini, secara klasikal kita bisa mendapatkan gambaran peningkatan pasien demam berdarah. Oleh karena itu, inilah saat yang paling baik untuk kita untuk tetap bersama di rumah. Bersama keluarga, kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kita lakukan pemantauan jentik di rumah kita. Bersama keluarga kita, lakukan pemantauan kebersihan lingkungan kita. Karena kita pahami, infeksi demam berdarah dan infeksi COVID-19 apabila terjadi bersamaan, ini akan menyulitkan kita dan akan menambah jumlah kesakitan dan tidak menutup kemungkinan untuk menambah jumlah kematian. Oleh karena itu, ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Mari berada di rumah bukan hanya untuk menghindari penularan COVID-19, tapi juga sekaligus untuk membasmi dan memberantas sarang nyamuk. Karena kita akan berhadapan dengan infeksi yang lain secara iklim. Cuaca memberikan gambaran yang meningkat di musim pancaroba. Waspada terhadap demam berdarah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita. Kita lakukan ini dengan keluarga kita bersama-sama. Kita bisa karena kita bisa menjadi teladan bagi lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang lain
kita bisa menjadi pahlawan untuk tetangga kita. Oleh karena itu, yakinlah, seyakin-yakinnya, bahwa Allah akan meridoi upaya kita. Demikian, saudara-saudara sekalian, kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah, berapa sebenarnya jumlah yang meninggal yang diduga suspek COVID-19? Karena banyak informasi yang diterima, tapi tidak ada data yang pasti. Saudara-saudara sekalian, kami sampaikan bahwa yang setiap hari kami tayangkan adalah angka kematian yang disebabkan COVID-19 yang sudah dikonfirmasi positif secara PCR. Ya, kami ulangi bahwa data yang kami sampaikan setiap hari adalah data pasien yang meninggal dengan konfirmasi positif dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium PCR. Untuk yang tidak PCR, artinya belum dikonfirmasi secara pasti, untuk PDP dan ODP hingga hari ini, sesuai data yang ada pada kami, berjumlah 8 orang meninggal dunia. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan terkait dengan ada warga meninggal di daerah, suami istri, ya di salah satu kabupaten kota. Kemarin sore mohon penjelasan terkait semua informasi. Saudara-saudara sekalian, kami sampaikan bahwa saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah ada di seluruh kabupaten kota sewilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu, seandainya saudara-saudara sekalian memerlukan informasi tambahan atau data-data terkait dengan angka kesakitan ataupun angka kematian di satu wilayah, saudara-saudara sekalian bisa mengakses call center dan media center yang ada di gugus tugas percepatan penanganan COVID di masing-masing kabupaten kota. Ya, Provinsi Sumatera Utara akan mengakumulasi setiap hari jumlah penderita-penderita tersebut, tapi secara detail data tersebut ada di gugus tugas kabupaten kota masing-masing. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020.
Demi keselamatan, kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri?
setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.